Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 10 bab 2. Pertemuan yang keempat. Pada subbab ini kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dengan mempelajari ketentuan tersebut, kalian dapat memahami dan berkonstitusi di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pada subbab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan. Yang pertama, substansi pertahanan dan keamanan negara RI. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memiliki rasa yang mencintai tanah air dan memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bab yang ke-12 tentang pertahanan negara. Pasal 30. Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan keamanan yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pertahanan dan keamanan. Dijelaskan di dalam ketentuan pasal tersebut bahwa setiap warga negara wajib turut serta dalam usaha bela negara. Itu tentunya sebagai warga negara kita wajib di dalamnya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga apapun yang terjadi kita harus tetap peran secara aktif. Kemudian bunyi pasal tersebut, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ayat kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian yang keempat, Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RI, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI di dalam menjalankan tugasnya. Syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara RI merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia
Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Kemudian Sis-Ham-Kam Rata menyelenggarakan di dalam kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun negara Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, kelak model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta berdirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, gelar kekuasaan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara RI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang sesuai dan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang, yaitu antara benua Australia dan benua Asia tersebut. Dalam suatu sisi memberi keuntungan, sehingga memberikan ancaman keamanan yang besar berupa ancaman militer maupun kejahatan internasional. Tentunya semua itu harus kita sadari dan kita tanggulangi bersama-sama. Kondisi seperti itu adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kemudian pada bagian yang kedua, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Para pahlawan yang rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita, seharusnya memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggal baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada pasal 27 ayat ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dalam berupa berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang sehubungan dengan itu sebagaimana diatur dalam pasal 30. Kemudian kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Apa sebenarnya kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara yaitu
pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara, sudah pantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Bela negara dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan keamanan merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang dalam prinsip yang terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3, mempertahankan negara, keutuhan wilayah RI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Bahasa Indonesia, cinta damai, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 45 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penyelesaian pertikaian atau konflik antar bangsa pun harus diselesaikan melalui cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi diwujudkan dengan cara lain seperti berikut. 1. Ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Kemudian belajar dengan tekun pelajaran PPKN, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, BMR, dan lain-lain, pelatihan dasar kemiliteran, terus pengabdian sebagai anggota TNI, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian kita masing-masing. Itu tentunya semua kita lakukan sesuai dengan keadaan kita masing-masing, baik kita sebagai pelajar, guru, dokter, dan lain sebagainya. Maka itu merupakan contoh pertahanan keamanan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Demikianlah penjelasan submateri sistem pertahanan dan keamanan negara RI. Selanjutnya, tuliskan hal-hal penting di buku catatan, nanti ditunjukkan pada saat tatap muka, yaitu pada saat pembelajaran secara online melalui Google Meet. Tugas tetap mengerjakan pada paket halaman 58-59. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya diucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selesai.